Halo Sobat IDN Military, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai selesai, agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia militer dan pertahanan. Indonesia dan pencarian jet tempur baru. Indonesia selama bertahun-tahun memang sedang giat memperkuat armada udara TNI AU. Berbagai pilihan pesawat tempur dipertimbangkan, mulai dari F-16 Viper, Sukhoi Su-35, Dassault Rafale, hingga Jas 39 Gripen buatan Swedia. Nah, di antara pilihan itu, Gripen sempat menjadi salah satu kandidat yang cukup kuat. Saab, perusahaan pertahanan asal Swedia, menawarkan kerjasama yang sangat menarik kepada Indonesia. Isi tawaran Gripen ke Indonesia. Menurut laporan dari media nasional, termasuk Kompas.com dan Antara, Saab menawarkan 16 unit Gripen versi terbaru untuk Indonesia. Ada beberapa poin penting dalam tawaran ini. 1. Waktu pengiriman cepat. Saab menjanjikan bahwa setelah kontrak ditandatangani, Gripen bisa dikirim hanya dalam waktu 12 bulan. Artinya, kalau Indonesia deal, 1 tahun kemudian pesawat sudah bisa terbang di langit Nusantara. 2. Perakitan lokal. Dari 16 unit yang ditawarkan, 6 unit akan dirakit langsung di Indonesia. Saab bahkan menyebutkan, program ini akan melibatkan 1.000 tenaga ahli Indonesia, mulai dari teknisi, insinyur, hingga tenaga pendukung lain. 3. Transfer teknologi. Saab menekankan bahwa kerjasama ini bukan sekadar jual beli pesawat, tapi juga transfer teknologi yang memungkinkan Indonesia memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional. 4. Nilai kontrak. Keseluruhan tawaran ini diperkirakan bernilai 1,14 miliar dolar AS. Dengan tawaran seperti itu, tidak heran Gripen sempat dianggap cocok bagi Indonesia. Selain lebih murah dari jet tempur kelas berat seperti Rafale atau F-15, Gripen juga punya reputasi sebagai jet yang efisien, modern, dan serba bisa. Keputusan Indonesia menolak Gripen. Namun, pada akhirnya Indonesia memutuskan tidak membeli Gripen. Keputusan ini muncul karena beberapa pertimbangan, mulai dari ketersediaan anggaran, arah politik pertahanan, hingga pilihan strategis pada pesawat lain. Sebagai gantinya, Indonesia kemudian lebih fokus pada pembelian Dassault Rafale dari Prancis, serta kemungkinan tambahan jet tempur F-15X dari Amerika Serikat. Keputusan menolak Gripen ini ternyata membawa hikmah besar, apalagi setelah kita melihat kasus nyata yang menimpa salah satu operator Gripen, yaitu Afrika Selatan. Kasus Afrika Selatan, Gripen terpaksa di-grounded. Pada tahun 2021, dunia pertahanan dikejutkan oleh kabar bahwa armada Jas 39 Gripen milik Angkatan Udara Afrika Selatan tidak bisa terbang alias di-grounded. Kenapa bisa begitu? Menurut laporan Scramble Magazine, masalah ini muncul karena macetnya pembicaraan kontrak perawatan antara militer Afrika Selatan dengan Saab dan perusahaan mitra pendukungnya. Negosiasi yang terlalu lama membuat penyediaan suku cadang dan layanan perawatan terhenti. Akibatnya, pesawat-pesawat Gripen tidak bisa menjalani servis rutin. Padahal, dalam dunia jet tempur, perawatan rutin adalah kunci agar pesawat bisa tetap siap tempur. Dampak, pilot dirumahkan, pertahanan melemah. Dampak dari mandeknya kontrak ini sangat besar. Seluruh Gripen Afrika Selatan harus berhenti beroperasi. Para pilot tempur yang seharusnya berlatih setiap minggu terpaksa dirumahkan sementara. Mereka kehilangan jam terbang, sehingga kemampuan terbang juga ikut menurun. Kondisi ini jelas membuat kemampuan pertahanan udara Afrika Selatan melemah. Tanpa jet tempur yang siap siaga, ruang udara negara itu menjadi lebih rentan terhadap ancaman. Biaya operasional tinggi. Masalah utama sebenarnya bukan hanya di kontrak, tetapi juga pada biaya operasional Gripen. Meskipun Saab sering mempromosikan Gripen sebagai jet tempur dengan biaya operasional relatif murah, kenyataannya tetap saja perawatan pesawat tempur modern membutuhkan biaya yang sangat besar. Afrika Selatan, yang saat itu sedang mengalami krisis anggaran pertahanan, tidak mampu menjaga kontinuitas perawatan. Akibatnya, Gripen yang seharusnya menjadi andalan, justru berubah menjadi beban. Bahkan bukan hanya Gripen, pesawat C-130B Hercules milik mereka juga ikut dikandangkan karena masalah suku cadang, proyeksi dan dampak strategis. Diperkirakan, Gripen baru bisa kembali mengudara paling cepat pada Januari 2022, dengan catatan semua kontrak sudah disepakati. Tapi tetap saja, kerugian sudah terjadi. Keterlambatan perawatan membuat pilot kehilangan jam terbang, armada tidak siap tempur, dan kemampuan militer menurun. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa memiliki jet tempur canggih saja tidak cukup,
Yang lebih penting adalah keberlanjutan perawatan dan biaya operasional. Pelajaran penting untuk Indonesia. Bagi Indonesia, pengalaman Afrika Selatan ini harus menjadi bahan evaluasi. Tawaran saat memang terlihat menarik, ada transfer teknologi, perakitan lokal, dan janji pengiriman cepat. Tapi kalau biaya operasionalnya tidak sanggup dipenuhi dalam jangka panjang, hasilnya bisa fatal. Indonesia tentu tidak ingin mengalami nasib serupa, pesawat baru datang dengan megah, tapi beberapa tahun kemudian malah terparkir karena dana perawatan tidak tersedia. Keputusan untuk tidak membeli Gripen, dan memilih opsi lain seperti Rafale serta F-15X, bisa dianggap sebagai langkah realistis. Jet tempur bukan hanya soal harga beli awal, tetapi soal kemampuan negara dalam memastikan pesawat itu bisa terus mengudara selama puluhan tahun. Penutup, Sobat Pertahanan, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa dalam dunia militer, murah di awal belum tentu murah di belakang. Keberlanjutan operasional, logistik, dan pendanaan jauh lebih penting daripada sekadar harga kontrak. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia sebaiknya tetap mempertimbangkan Gripen di masa depan, atau sudah tepat memilih Rafale dan F-15X? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.